Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Ya, teman-teman, Mas Rey semakin merajalela ya, teman-teman semua. Apapun ceritanya yang dilakukan Mas Rey ini sudah tidak sesuai lagi lah. Betul. Sudah yang betul-betul sudah tidak ada Mas Rey yang kita kenal lagi dulu. Iya, satu gitu Mas Samet. Kemudian gini, perjanjian apa yang dikatakan Mas Rey ke Gus Idris itu semuanya udah nggak bisa dipercaya. Betul. Sama sekali ya. Hanya omong kosong itu. Hanya omong kosong, hanya bualan semata gitu ya. Karena apa? Karena beliau semalam sempat menyembah-nyembah Gus Idris, meminta maaf, tapi apa yang terjadi? Beliau buat ulah lagi dan tetap saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bersekutu dengan nenek iblis, nenek siluman yang siogianya ya murtad ya dari ajaran Islam. Betul ya, teman-teman. Nah, jadi menurut Belo ya, apa yang Belo ketahui terakhir ini di Padepokan Belo, dan Belo dapat kabar yang jelas dari para santri. Apa yang Belo ketahui? Ya, Rey semakin brutal ya. Nenek iblis itu semakin kekuatannya semakin sakti. Iya. Ya, itu. Para santri mengatakan kepada saya. Luar biasa itu. Sampai bertumbangan para santri. Iya, benar. Hanya 3 orang saja. Betul. Ya. Mereka ini bisa menewaskan para santri-santri. Iya. Kekuatan ini sebenarnya Rey ini tidak begitu apa ya, karena dibantu oleh kekuatan nenek iblis tadi ini. Tapi kenapa ya? Kenapa saya lihat Mas Ahmed ataupun Belo tidak membaca situasi dan apa ya, siasat daripada nenek siluman? Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena memang nggak ngerti gitu. Jadi saya gini mau ngasih tahu. Ingat nggak? Nenek siluman itu selalu mengatakan mana Mama Skaryo, mana Gus Samsudin. Ya. Termasuk juga Gus Idris. Nah, Mbak Ilo tahu nggak itu artinya apa? Ya, saya tahu. Artinya apa yang terjadi saat ini, nenek siluman itu melobi apa ya, membuat suatu bola, giringan bola. Ya. Supaya apa? Supaya Gus Idris mengundang ya Gus Samsudin dan Mama Skaryo. Ya. Nah, di situ apa? Di situ nenek iblis, nenek Lau yakin bahwasanya ketika nanti 3 orang ini berkumpul, saya lebih kuat. Ketika mereka saya sekap, saya siksa, saya ambil kekuatan mereka. Nah, itu tujuan utamanya. Artinya apa? Saya di sini melihat bahwasanya nenek siluman itu baru menggunakan 1/4 dari kekuatannya saja. Itu udah kewalahan, ya Belo. Nah, benar. Betul nggak? Itu apa loh? Firasat saya loh. Ada betul ya? Ada Ya. betul. Kenapa? Karena dia selalu menyebutkan Gus Samsudin atau Mbah Den dan Mama Skaryo. Selalu disebutkan itu. Nah, itu. Terbukti apa? Terbukti sampai sekarang ini Gus Idris sama para santri tidak mampu ya melenyapkan nenek Lau. Itu poinnya. Ya, makanya saya bisa berkata seperti itu karena memang itulah sebetulnya yang terjadi. Iya, betul. Netizen juga sekarang ini kita lagi goreng sebetulnya. Kita sampai tidak sadar, Belo. Karena begini, ketika 3 orang, Mama Skaryo, Gus Idris, Gus Samsudin, maka ini menurut saya nenek setan ini akan melakukan jebakan untuk memusnahkan guru-guru besar ini. Sehingga apa? Agar Rey berkuasa. Itu tujuan nenek iblis ini. Nah, itu adalah satu kekeliruan lagi menurut saya, Belo. Kenapa saya bilang kekeliruan? Karena di sini pun Rey seperti ditawari suatu hadiah yang sebetulnya sangat kecil. Rey di sini ditawarkan padepokannya Gus Idris, ya, mungkin beberapa hektar saja. Tapi di balik itu adalah nenek Lau menginginkan semua daratan gunungan di daerah pulau itu, Belo. Untuk apa? Semuanya dikuasai. Dengan ketika nenek Lau bisa menguasai semua, jangankan padepokannya Rey, seluruh padepokan yang ada di Nusantara ini bisa lagi dikuasain dia. Nah, ini kita begini ya.
Kita nanti Belo jangan beranggapan padepokan saja, bukan Belo. semua Kita memang mau menyelamatkan dikuasainya. seluruhnya, Benar, umat benar. Muslim. Betul, betul. Nah, jangan sampai tergoyahkan dengan akidah menyimpang ya, yang sekarang dialami oleh Re, menyimpang dia itu Mas Samet. Iya betul, Ya, menyimpang sekali digoyahkan itu. sama nenek laut. Laut. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini Mbak Ilo harusnya punya rencana yang matang dan membaca situasi dan kondisi. Ya, Jangan gini. melihat seperti apa yang terjadi, tetapi di Ya. balik itu ada yang tersirat. Netizen saat ini lagi digoreng, dibola-bola, ya. Apakah Re memang dirasuki oleh iblisnya nenek laut? Apakah Re memang sadar, ya, dengan keinginan menguasai padepokan, menguasai benda-benda sakti yang di sini, atau gimana? Betul, betul. Jadi kita harus membaca situasi. Betul seperti Belo. itu, Mbak Berarti Ilo. kita sama ini tergabah Belo. Jadi kita sehingga tidak bisa membaca situasi. Ya, Hmm. tapi satu kali lagi juga ini saya mau bertanya kepada Mbak Hilo ya. Ya, Mbah Hilo sempat dibilang angkuh karena menyombongkan pedang Mbah Hilo ini menyamakan dengan pedang Zulfikar. Zulfikar. ya Ini saya peringatan dari santri Padepokan Gus Idris, hati-hati Mbah Hilo bicara Anda katanya. ya begini ya. Tujuan kita baik ya. Demi untuk memusnahkan kejahatan. Nah, saya bilang bukan menyepelekan pedang Zulfikar. Namun di sini pedang ini adalah memiliki kekuatan yang mungkin setaraf ya. Beda ya, sama ya dengan mengalahkan pedang Zulfikar. Setaraf ataupun bisa menandingi begitu ya. Betul. Nah, itu yang saya maksud. Mungkin para santri-santri ataupun para netizen itu sudah paham apa yang dimaksud, bisa mengalahkan dan bisa mengimbangi. Nah, itu beda ya. Jadi kita ini jangan salah paham gitu. Tujuan kita di sini baik. Untuk apa? Kita untuk menumpas para kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi ini. Mbah Hilo jangan bilang di muka bumi, tapi di satu daerah aja Mbah Hilo masih kewalahan. Ya begini, karena begini ya. Mbah Hilo terlalu lebar pembahasannya. Ya, Padahal kita saat ini sedang memecahkan masalah di suatu titik yang cukup kecil. ya begini. Sekarang gini aja. Intinya kita akan mau mencari kelemahan. Setiap ilmu itu, setiap kesaksian itu pasti ada kelemahannya. Pasti ada kelemahannya. Betul. Walaupun ilmu putih, ilmu hitam pasti ada kelemahannya. Mbah Hilo tentu bisa ngomong kelemahan-kelemahan. Orang Mbah Hilo saat ini melawan nenek siluman yang kecek-kecek. Ya, ini begini. Tapi kalau Mbah Hilo ke sana bisa jadi Mbah Hilo bukan hanya hilang pedang yang Mbah Hilo banggakan. Ya, Bisa begini. jadi Mbah Hilo hilang nyawa. Nyawa Mbah Hilo pun bisa hilang, Mbah Hilo. mata, hilang Ya, sekarang semua. begini. Kita ini tanpa tahu kunci, kita tidak bisa membuka rumah. Ya. Tanpa kita tahu kunci kelemahan nenek tersebut, kita tidak bisa Ini menumbangkannya. Belo. Tapi Ini maling tidak perlu kunci Mbah Hilo. betul. Ini beda dengan maling. Maling adalah mencuri. Ini adalah kesaktian. Kesaktian beda sama maling. Mohon maaf sekali. Kalau maling dengan cara apapun dia bisa masuk rumah. Kalau kesaktian dengan cara apapun belum tentu kita bisa menumbangkan. Contoh, Mbah Hilo sudah salah. sabar, Mbah Mas Hilo Den. sudah salah. Sabar dulu Mas Den. Saya belum selesai Karena bicara. Mbah Hilo tidak ingat Re, ya. Re menguasai ilmu putih yang sudah diturunkan dari guru besar Kang Mamas. Ya, dia gunakan itu untuk menyerang kembali pada pokoknya Gus Idris. Musuh dalam selimut. Artinya Iya. apa? Dia ada di dalam rumah itu, dia memegang kunci itu, tapi dia Iya, begini. menyerahkannya. Itu namanya setiap Kepada manusia ini tempat gudangnya kesalahan. Nah, di situ juga apabila iman kita ataupun goyah, maka disitulah iblis bisa masuk. Betul. Bahkan kiai ustadz sendiri pun bisa kerasukan. Di jiwanya dikuasai oleh iblis. Apabila imannya goyah. Benar nggak itu kira-kira teman-teman? Betul. Atau Karena netizen? kita tahu ini dari netizen lah. Nah, Anggapan itulah. netizen, gitu ya, netizen. Jadi, Tapi sampai sekarang ini memang Mbah Hilo ini menurut saya ngomong aja. ya begini, saya bukannya bicara saja. Tapi saat ini saya akan sedang memikirkan si nenek setan itu. Bagaimana cara untuk menumbangkannya. Saya mau cari. Belo memikirkannya mau diapain Belo? Ya kalau bisa kita godok saja. Kita Mbah Hilo ini aduh. gini Mbah Hilo. Mbah Hilo ini anggap nenek iblis ini seperti
kayak seperti Iya. santri biasa. Bener Mas Samet. Sekarang Lalu besar aja karena kewalahan. kualan Mas Samet. Kenapa? Kelemahannya belum tahu Mas Samet. Itulah, makanya payah karena yang kita hadapi sekarang ini entah dia yang keberapa ini. Dia bisa membelah diri Belo. Tapi gini, kabarnya memang dari santri yang tadi malam ini Gus Idris berhasil menumbangkan para pasukannya Nenek Lau, ya. Tapi seperti biasa, pasukan Nenek Lau itu seperti dia parasit ya. Parasit itu kalau misalnya dihancurkan, dipotong-potong ya, seperti cacing pita itu, dia akan tumbuh lagi. Nah ini Regi tuh dari kemarin juga udah diserang habis-habisan, masih juga. Betul. Jadi nenek siluman ini seperti menambahkan lagi dia powernya, menambahkan lagi energinya. Jadi sampai kapan selesai seperti ini, Mas? Ya, begini. Setiap orang muslim ataupun orang yang agama Islam ini ya, ini sangat apa sekali nenek nih. Dipengaruhinya. Ketika dia bisa mengalahkan, maka kesaktian semakin hebat. Nah, itu. Jadi kelakuan Nenek Lau ini semakin lama. Ini harus Semakin menjadi guru-guru besar ini harus berpikir bersama bagaimana untuk menghancurkan menuntaskannya seperti itu. dia. Dan terutama pengaruh dari sire itu biar dihilangkan pengaruh nenek itu. Ya, kalau satu guru saja mungkin tidak sanggup ya. Mungkin harus bersatu nih. benar-benar. Itu makanya Nenek Lau ini ya memanggil Gus Samsudin, Gus Idris, Kang Mamas. Mungkin Nenek Lau ini sudah bisa membaca kesaktian mereka ini. Makanya dia berani menantang tiga sekaligus dia akan dihadapi. Kalau tidak, ya mungkin dia bisa kocar-kacir. Iya. Dia sudah bisa membaca. Tapi itu nanti. Karena di jalan yang lurus itu ya, di jalan kebenaran, mudah-mudahan pasti dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan bisa menang. Iya. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, Mas Samet. Jadi begini, Mas Samet. Ini kita hari sudah larut malam, Mas Samet. Kita butuh istirahat dan kita butuh strategi lagi untuk membasmi. Kita pun Sudah mulai kecapean. kecapean. Kita kembali Mas Samet. Bicara lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.